menjumpai Anda dalam Wow Bubble Speak Up edisi 22 Januari 2020. Dan malam ini kami kedatangan dua tamu istimewa di Wow Bubble Speak Up kali ini, yakni ada dua calon ketua umum HIPMI Bangka Belitung periode 2020-2023. Dan kami akan perkenalkan narasumber kami malam ini, tapi sebelum saya memperkenalkan kedua narasumber kami pada malam hari ini, saya Kris akan memandu kegiatan Wow Bubble Speak Up pada malam hari ini. Dan di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita. Selamat malam Bapak Muhammad Iqbal. Selamat malam juga Bapak Leo Adiwinata atau yang akrab disapa Bang Leo. Nggak usah panggil Pak. Oh jangan, jadi maunya dipanggil apa nih? Panggil Bro kayak. Oke, boleh. Baik, selamat malam juga para penonton setia Wow Bubble Speak Up. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat hingga saat hari ini ya. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik dan bahkan mungkin sangat menarik bagi Anda yang ingin tahu atau pengen kenal dekat dengan apa itu HIPMI. Menjelang Musda HIPMI yang akan digelar pada 27 Januari 2021 di Seoul Marina mendatang, kita akan adu gagasan dalam tema mau dibawa kemana arah BPD HIPMI Bangka Belitung. Sekali lagi kami akan membahas tentang topik kemana arah BPD HIPMI Bangka Belitung pada malam hari ini. Nah, kita akan berbincang langsung dengan dua narasumber kita yang pada malam hari ini sudah bersedia hadir, dan pastikan Anda akan tetap menyimak setiap gagasan-gagasan Anda, terutama untuk Anda yang juga mempunyai hak suara dalam pemilihan Ketua Umum DPD HIPMI yang akan datang. Kita akan mulai dengan ngobrol santai dengan Bang Iqbal dulu nih Bang. Boleh. Nah, Bang Iqbal, boleh tahu sedikit singkat resume seorang Bang Iqbal gitu ya, track recordnya lah istilahnya. Kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita harus kenalan dulu nih dengan Bang Iqbal. Siap. Boleh tahu Bang, sejak kapan berkiprah di HIPMI Bangka Belitung Bang? Saya kebetulan bergabung di HIPMI itu ketika selesai kuliah dari perguruan tinggi, kemudian saya balik lagi ke kampung. Nggak lama setelah itu saya ketemu sama teman-teman, kebetulan beliau juga salah satu senior saya di HIPMI gitu. Saya bergabung di HIPMI di tahun 2012. 2012. Ya. Berarti menjelang 9 tahun ya? Iya. Waktu itu juga kita cuma jadi anggota biasa. Nggak lama setelah itu saya diamanahkan menjadi bendahara umum di BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. Mulai menjajaki karir berarti dari BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang? Iya, karena memang saya tinggal di Pangkal Pinang, usaha juga ada di Pangkal Pinang. Jadi saya bergabung di HIPMI Kota Pangkal Pinang. Sampai hari ini apa yang buat Abang masih bertahan 9 tahun menjadikan HIPMI menjadi organisasi pilihan Abang? HIPMI memang organisasi yang luar biasa bagi saya, di mana saya bisa menambah wawasan, terus merubah kepribadian juga, gitu kan, menambah jaringan-jaringan, dan yang lebih pasti daripada itu semua, saya punya keluarga baru. Yang tadinya saya nggak kenal teman-teman, apalagi di HIPMI, sekarang jadi teman dan sampai saat ini masih jadi keluarga bagi saya. Siap. Kalau Abang bisa 9 tahun sudah berkiprah, tadi bilang bahwa Bang Iqbal sudah senior ya. Senior artinya jauh lebih lama dibanding Abang untuk berkiprah di HIPMI. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kalau Abang sendiri sejak kapan mulai hadir bergabung bersama HIPMI Bangka Belitung? Baik, selamat malam semuanya. Halo pemirsa Wow Bubble dimanapun Anda berada. Sebelum juga saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Leo Adiwinata. Kebetulan dalam kontestasi Musda ke-7 ke depan, dalam proses pengambilan nomor urut adalah peserta dengan nomor urut, bukan peserta ya, kandidat dengan nomor urut nomor urut 1. Yang mudah-mudahan nomor 1 ini juga menjadi apa ya, tanda-tanda malam ini ya, atau seperti apa, bukan gitu ya, saya kampanye ya. Dari nomor urut sudah berani untuk pasang sinyal ya. Baik, kemudian silakan dilanjutkan. Kemudian
sedikit bercerita, menarik sekali ya pertanyaannya bahwasanya bagaimana latar belakangnya atau kiprahnya di HIPMI itu sendiri dan mungkin kenapa bisa tertarik sampai sekian lama ya di HIPMI itu sendiri. Yang pertama saya ingin memperkenalkan atau bercerita tentang kapan saya bergabung di HIPMI. Saya adalah angkatan pertama perekrutan HIPMI melalui jalur HIPMI perguruan tinggi secara nasional. Jadi pada saat itu kita dari beberapa provinsi seluruh Indonesia juga mengikuti pengkaderan dalam artian juga perekrutan kader. Waktu itu saya masih kuliah, jadi bersama dengan kita dua orang, ada satu teman saya juga. Beliau sama-sama dengan saya ketika juga dilakukan perekrutan dari HIPMI perguruan tinggi, tapi beliau sebelum di HIPMI PT juga ternyata sudah di BPC-nya juga. Nah, tapi dia status mahasiswa. Itu beberapa tahun sebelum saudara saya masuk di HIPMI. Dan dalam kontestasi Musda ke depan, saya pikir juga jangan sampai persahabatan atau komunikasi kita yang sudah sekian tahun ini di HIPMI terpecah ketika hanya kontestasi untuk beberapa hari ke depan. Nah, yang terpecah ataupun yang kita harapkan adalah bertarung secara gagasan, karena beliau adalah sahabat saya, beliau juga kita sama-sama di HIPMI, jadi kita ingin adalah pertempuran ini, perperangan atau kompetisi ini adalah kompetisi gagasan. Dan kenapa kok sudah sekian tahun bisa di HIPMI? HIPMI ini asik, jadi saya juga ada ikut beberapa organisasi ya, tergabung di beberapa organisasi yang lain juga selain dari HIPMI di Bangka Belitung. Tetapi menurut saya ada satu hal yang tidak dimiliki oleh organisasi lain tentang bagaimana HIPMI, karena HIPMI berlandaskan atas persahabatan dan kekeluargaan. Jadi ini yang membuat dia menjadi menjadi seperti yang sahabat saya tadi sampaikan, bahwasanya HIPMI ini ada yang unik. Uniknya adalah kita bisa membangun sebuah keluarga di sini, bukan hanya sebagai kompetitor di tempat kita berorganisasi ataupun di ranah berwirausahanya, seperti itu. Artinya adalah HIPMI adalah rumah bagi para pengusaha, bukan begitu? Iya, seperti itu. Ada kenyamanan. Sekian bisa dikatakan belasan tahun tadi seperti yang Anda ceritakan bahwa sudah bergabung dengan HIPMI, kemudian merasakan banyak manfaat dari HIPMI, kemudian dan terjun di HIPMI pun dari sejak di perguruan tinggi. Kemudian kenapa baru saat ini Anda memutuskan diri untuk bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum HIPMI Bangka Belitung periode 2020-2023? Yang pasti ya, saya ketika masih kuliah ada memang beberapa kriteria persyaratan yang harus ditempuh, yang harus dilalui di seorang calon ketua umum. Untuk kenapa baru maju saat ini? Ya sebenarnya kalau bisa sih periode kemarin udah maju, cuman karena memang kondisi pada saat itu memang tidak memungkinkan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya jelaskan. Tetapi untuk dalam konteks periode ini baru memberanikan diri, menyatakan sikap bahwa akan berkomitmen ingin memberikan yang terbaik untuk HIPMI, dengan salah satunya ingin mendapatkan kepercayaan dari seluruh keluarga besar HIPMI, khususnya para pemilik suara, untuk juga menjadi nakoda atau pengkomando ya di organisasi HIPMI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini momentum yang pas seperti itu. Bicara tadi sudah dijelaskan oleh Bang Leo ya, sapaan akrabnya, bahwa menjadi ketua umum HIPMI adalah beradu gagasan gitu. Pasti kita semua penasaran dan kita yakin bahwa dua kandidat dalam pencalonan ketua umum HIPMI ini sudah memiliki gagasan yang luar biasa gitu. Tapi sebelum kita bicara gagasan, kita pengen tahu sebenarnya ya, termasuk Anda semua mungkin yang sedang menyaksikan Wow Bubble Speak Up malam ini ingin tahu seperti apa sih sebenarnya profesi pengusaha di mata Anda berdua. Kita akan kembali mulai dengan Bang Iqbal. Menurut Anda profesi pengusaha itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Ya menurut saya sih profesi pengusaha itu sangat mulia sekali ya. Di satu sisi seorang pengusaha bisa berbagi dengan karyawannya, internal perusahaannya, itu yang pertama. Kemudian kedua di lingkungan tempat kerjanya gitu kan. Kemudian juga ya di keluarganya sendiri gitu kan. Yang mana seorang pengusaha juga saya pikir merupakan
ya bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi jiwa sosialnya juga itu ada gitu. Berarti pengusaha juga bukan hanya sekedar mencari keuntungan ya, Oh iya. tapi juga harus memiliki jiwa sosial. Iya. Dan Anda yakin Anda sudah memiliki sosok itu? Alhamdulillah sampai detik ini saya udah melakukan itu, karena kenapa saya ngomong begitu ya, karena udah dilakukan begitu. Oke, siap. Nah, kalau di mata Bang Iqbal sendiri, seperti apa sih profesi pengusaha dan sudah berapa lama menggeluti dunia usaha? Leo ya mungkin. Oh ya. sorry, saya suka kebalik ya, sorry banget. Siap. Karena pakai masker agak gimana Siap, gitu ya. iya. Jadi kembali ke pertanyaannya, mungkin diskusinya adalah bagaimana sih saya pribadi melihat sosok seorang yang berwirausaha ataupun entrepreneur ataupun orang yang bergelut di bidang usaha. Sedikit mengulas cerita, pada saat saya kuliah juga sudah mencoba melakukan usaha, karena memang kebetulan saya terlahir bukan dari keluarga yang memang punya usaha seperti itu. Jadi memang memiliki tantangan yang juga mungkin berbeda dengan orang lain. Bagaimana mindset di lingkungan keluarga itu berbeda dengan apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian proses menjalani, artinya dukungan lingkungan dalam artian dukungan keluarga juga pastinya akan berbeda dengan mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mungkin dari seperti apa memulai start berwirausahanya. Nah, disinilah yang menarik ya, dalam artian yang akan saya jawab bahwa saya melihat bahwa seorang pengusaha ini memiliki karakter ataupun cara dia berusaha itu berbeda-beda. Nah, ini yang saya lihat bahwa memang pada dasarnya dengan juga ini sejalan dengan bagaimana orang berusaha dengan moto dan tagline-nya HIPMI, yaitu pengusaha pejuang pengusaha. Ya pengusaha itu ya berjuang. Berjuang ini konteksnya banyak ya. Nah, siapa yang berjuang memang untuk ekonomi, baik itu untuk ekonomi dia sendiri, kemandirian ekonomi, maupun ekonomi yang berhubungan dengan orang banyak, seperti yang sahabat saya tadi sampaikan bahwa ada kenikmatan tersendiri ya, bagaimana bisa kita menghimpun rekan-rekan kita di tempat kita melakukan usaha seperti itu. Jadi saya melihat pengusaha ini adalah sosok yang juga mulia. Artinya mulia ini banyak ya aspeknya, salah satunya kemuliaan yang disebut ini, karena memang katanya kan salah satu pintu surga itu pintu kesuksesan ini, dan ini lahirnya ya pintu berwirausaha ya, tapi berwirausaha yang baik, seperti yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya melihatnya seperti itu, sosok seorang pengusaha itu. Dua calon kandidat ketua umum HIPMI periode 2020-2023 sama-sama punya kesepakatan yang sama bahwa pengusaha adalah profesi yang mulia, bukan begitu? Iya. Nah, menjalani profesi yang sangat mulia ini tentunya banyak tantangan, tentunya juga banyak tekanan dan juga sukacita tentunya ya. Sepanjang Anda bergabung dengan HIPMI Bangka Belitung, Anda berdua khususnya, apa saja tantangan selain mungkin pandemi Covid saat ini ya, tantangan yang paling besar dihadapi oleh dunia usaha dari sejak Anda bergabung dengan HIPMI maupun sehingga saat ini, kemudian bagaimana teman-teman HIPMI mengelola tantangan ini untuk menjadi sebuah peluang gitu? Baik, tantangan terberat sebagai bagaimana pelaku usaha ya, dan secara umum saya pikir ya, itu adalah membangun trust, kepercayaan ya, atau membangun kepercayaan. Nah, dalam bidang apapun unit usahanya, dalam sektor apapun dan besar kecilnya skup berusahanya, yang dibangun itu adalah kepercayaan terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah berhasil membangun kepercayaan itu, ya yang lain akan mengikuti kesuksesan itu, baik itu kita hitung barometernya secara cash flow putaran di dalam keuangannya, barometer keberhasilannya kan, ataukah mungkin asetnya atau seperti apa, itu dibangun pada dasarnya berlandaskan kepercayaan. Kalau sudah tidak dipercaya lagi, ya mungkin cukup sekali aja kan, seperti itu. Nah, ini yang kita harus pertahankan adalah kepercayaan. Jadi ketika kita bisa menaklukkan kepercayaan itu sendiri, ya mudah-mudahan. Dan HIPMI mengajarkan itu di organisasi? Secara mengajarkan teoritis tidak,
Oke. Tetapi secara perilaku keseharian itu kan bisa terlihat bagaimana persahabatan dalam Oke. bersahabat, dalam juga di antara sesama kader-kader HIPMI, kita juga kan HIPMI ini adalah organisasinya. Kalau Oke. bisnisnya ya itu person to person lah, personal to Oke. personal. Nah, dan HIPMI ini yang menariknya adalah dia juga sebagai wadah pengembangan sumber daya manusianya, bukan Oke. kepada prioritas utamanya, bukan kepada apa usahanya. Usahanya itu Oke, sinergitas masing-masing, tetapi oke. di HIPMI ini adalah pembangunan karakter sumber daya manusianya. Oke. Bagaimana juga dia sesama teman saling terkoneksi, mungkin Oke. saling membangun usaha Hmm. seperti itu, dia membangun komitmen sesama sesama pelaku-pelakunya ya. Oke. Ini yang diajarkan oleh senior-senior kita dan ini menjadi budaya kita seperti itu. Oke. Berarti Bang Iqbal, apakah memang yang tergabung dalam HIPMI harus memiliki usaha dulu atau boleh yang tidak punya usaha untuk bergabung di HIPMI? Ya terus terang untuk di HIPMI Bangka Belitung sendiri, kita sih tidak membatasi ya, dalam Mhm. arti kata begini, sesuai apa yang disampaikan saudara saya Leo tadi, ini kita ada di tingkatan pertama HIPMI perguruan tinggi. Oke. Memang di HIPMI perguruan tinggi kadang-kadang mereka fokusnya kan belajar. Oke, ha. Nah, cuma satu sisi juga adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, kadang-kadang udah ada usaha kecil-kecilan gitu kan. Mhm. Nah, di satu sisi juga mereka pengen belajar. Oke. Belajar dalam arti kata mereka pengen entah itu belajar di bidang manajemennya, bagaimana cara mengelola eh, apa namanya usahanya, Mhm. bagaimana cara juga mengelola keuangannya, memarketkan produk-produknya gitu kan. Nah, jadi untuk di kita sendiri ya memang untuk menjadi anggota daripada HIPMI Kepulauan Bangka Belitung sendiri, kita nggak terpaku harus punya usaha dulu. Oke, Yang ya. penting keinginan dari seseorang itu kedepannya pengen berwirausaha gitu kan, ataupun yang sudah punya usaha ingin bergabung di HIPMI, menurut saya itu lebih bagus. Jadi punya jiwa wirausaha dulu bisa bergabung dengan Oh HIPMI ya? iya. Ya untuk sebagai anggota ya ini ya. Oke, Sebagai anggota. sebagai anggota jadi Nanti iya. kriteria sebagai pengurus ada lagi, lain lagi. berbeda lagi gitu Beda ya, lagi. benar. Nah, bicara adu gagasan, mungkin masing-masing kedua calon ketua umum ini sudah punya gagasan yang nantinya akan menarik perhatian para pemilih suara di Musda kemudian. Masing-masing untuk bisa memenangkan kontestasi ini harus bisa mengumpulkan berapa suara? Untuk di Bangka Belitung sendiri kita ada 7 badan pengurus cabang. Oke. Yang mana kalau diakumulasikan untuk total daripada pemilik suara Maksimal di 35 ya. maksimal itu di 35 orang. Jadi kurang lebih kalau kita bagi ada 7 kabupaten kota, jadi per kabupaten kota itu dapat 5 suara. Oke. Nah, jadi ya kalau kalau mau menang ya minimal kita harus punya setengahnya. Setengahnya minimal ya. Setengah ke Oke. atas. Setengah ke atas. Oke. 50+1 lah gitu. Benar sekali. Nah, bicara kemana arah HIPMI, BPD HIPMI Bangka Belitung, maka akan dibawa kemana kira-kira Bang Leo HIPMI Bangka Belitung jika Anda nantinya akan terpilih menjadi ketua HIPMI Bangka Belitung? Baik. Saya kalau ditanya pertanyaan seperti ini juga bukan menjadi sebuah beban ya. Ini juga Jangan beban, merupakan kita santai aja. Iya, Sekarang lagi masa pandemi udah banyak beban soalnya ya. bukan beban ya, Iya. tetapi ini sebagai motivasi. Pertanyaan ini Oke. sebagai motivasi bagaimana membawa HIPMI ini ke depan. Hmm. Jika memang saya terpilih sebagai ketua umum HIPMI, Oke. memang ada program-program yang saat ini sudah berjalan ya, yang memang harus tetap dipertahankan, mana yang baik-baiknya itu tetap kita pertahankan, dan lebih kurang apa yang sudah dibangun saat ini akan tetap kita pertahankan. Oke. Namun next ke depan ada skala prioritas yang akan juga coba kita tawarkan kepada seluruh kader-kader HIPMI, khususnya para pemilik suara. Yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana melakukan sinergitas
Oke. Jadi dari lebih kurang 683 jumlah kader HIPMI seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maaf, ada 683 jumlah 600 kader HIPMI. Itu hingga 683. tingkat DPC tadi. Iya, semuanya kader ini terbagi di seluruh kabupaten kota dan tidak Oke. ada di tingkatan provinsi. Artinya sangat sedikit sekali persentasenya ketika dibandingkan dengan jumlah penduduk Bangka Belitung. Apakah memang semua pengusaha itu tergabung yang ada di Bangka Belitung tergabung dengan HIPMI saat ini? Saya jawab yang pertamanya ini belum selesai, tapi Oke, sambil siap. saya ini ya, Oke, saya silakan dilanjutkan. saya korelasikan Oke. bagaimana gagasan ini juga harapannya bisa lahir malam ini juga bisa tersampaikan dengan jumlah kader sekitar 683 ini, bahwa catatan pertama adalah tidak semua pelaku-pelaku usaha yang memenuhi kriteria menurut versi HIPMI mau bergabung di HIPMI. Tidak semua kondisinya ya, kondisi Oke. faktanya tidak semua pelaku usaha. Artinya ini kan juga ada beberapa organisasi-organisasi yang menyerupai dengan HIPMI, juga ada beberapa organisasi kewirausahaan yang di sebelah juga kan ada. Tetapi yang pasti kita punya keanggotaan 683 yang tersebar di seluruh kabupaten kota, di mana catatan pertama adalah mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang sektor usahanya berbeda-beda. Jadi ada yang perdagangan, ada yang jasa, kemudian ada yang main di sektor pertambangan dan lain-lain. Dan mereka juga punya beberapa beberapa kategori lah kalau kita ngelompokkan, ada skala besar, skala baru startup, kemudian baru pemula, kemudian besar dan lain-lain. Nah, dan di setiap kabupaten kota ini juga mereka kan punya pengurus juga ya di tingkatan kabupaten kota, yaitu BBC. Mereka ini juga kawan-kawan ini punya kondisi juga yang berbeda. Permasalahan di tiap kabupaten ini berbeda, sektor usaha-usaha kawan-kawan ini juga berbeda. Kemudian hubungan sinergitasnya antara HIPMI dengan pemerintah daerah maupun stakeholder yang lainnya juga setiap kabupaten kota ini berbeda-beda. Nah, ini menjadi tantangan untuk ke depan bagi kita, akan menjadikan sebuah skala prioritas, apa yang menjadi akan prioritas gagasan-gagasan yang akan kita tawarkan. Saya pribadi menawarkan dalam kontes Musda kali ini adalah bagaimana mengkoneksikan, karena dari data 683 yang kita register analisa, bahwa rata-rata adalah anggota dengan profesi ataupun sektor bidangnya adalah UMKM, bergerak di UMKM. Nah, dalam konteks Musda ini saya menawarkan gagasan adalah mengkolaborasikan ini dengan mengkombinasikannya dengan program, yaitu namanya lebih kurang ya program pembangunan kepariwisataan melibatkan UMKM yang terkoneksi ke seluruh Bangka Belitung pasca Covid-nya ini. Nah, kenapa? Karena memang contoh kayak di Bangka Selatan, mungkin Bangka Selatan banyak pelaku-pelaku usaha yang misalkan kayak terasi segala macam. Terus di Bangka Barat punya ini. Pangkal Pinang punya yang lain-lain. Nah, ini akan kita combine bagaimana mensinergikan pelaku-pelaku ini dalam suatu program yang berkenaan dengan pariwisata dan jasa pariwisata ya, termasuk pariwisata dan UMKM. Nah, ini akan menjadi prioritas saya apabila memang saya nanti terpilih sebagai ketua umum, jadi akan menawarkan program ini. Bagaimana sih mensinergikannya sehingga ini juga bisa menjadi program bersama, dan ke depan di dinas pemerintahannya mungkin akan lebih intens itu kepada dinas pariwisata dan UMKM. Berarti maaf saya potong, berarti Anda punya program yang intinya adalah koneksi antar seluruh kabupaten kota, kemudian dalam sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata menjadi domain utama dalam skala prioritas program Anda? Kalau kita bicara pertambangan mungkin sudah lewat ya, lain ya. Dalam artian sudah lewat ini skup yang penambang ini kan kalau kita bilang selaku pelaku usaha yang bersektor usaha, beda ya penambang dengan pengusaha tambang. Jadi segmennya sudah berbeda dan jumlah persentase masyarakat yang menjadi pengusaha tambang ini juga terbatas. Nah, melihat urgensi, karena di sini ada dua aspek ya. Satu, yang akan diprioritaskan adalah kader itu sendiri yang sudah tergabung. Kemudian yang kedua, pelaku usaha secara umum. Nah, next ke depan saya akan coba prioritaskan yaitu adalah kader-kader yang sudah berhimpun di HIPMI. Bagaimana sih ini menjadi dikoneksikan? Dasarnya adalah satu, mereka memang pelaku di bidang UMKM. Nah, mereka butuh market. Bagaimana memarketkan ini? Ini harus disinergikan. Siapa yang menjadi market mereka? Apakah market ini hanya sebatas lokal atau kita mau go ke nasional atau ke internasional?
Nah, ini harus saling merapatkan barisan, kita konsep secara bagus seperti itu, bagaimana mengemasnya. Kalau di Jogja itu ada orang wisata bisa keliling Jogja dalam beberapa hari, kok di Bubble ini memang pemerintah provinsi juga punya program itu. Tapi dalam hal ini HIPMI ingin menjadi salah satu penggagas juga sebagai pendobrak utama untuk mendorong program ini. Kondisi realnya adalah yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa Bang Iqbal akan, Leo. Bang Leo akan tidak tidur sama Iqbal terus ini ya, saya terpanggil. agak Bang ini ya, Iqbal. padahal jauh beda nih ya, oke, intermezzo aja, kita Siap. intermezzo ya. Oke, setelah Bang Leo menyampaikan gagasannya, kita akan juga mendengar gagasan dari Bang Iqbal. Kalau Bang Leo jualannya adalah koneksi antar antar DPC, anggota HIPMI, ya. DPC HIPMI. Kalau Bang Iqbal gagasannya yang paling moncer apa nih kira-kira? Ya, ke depan kalau memang insya Allah saya terpilih, gitu kan, Bangka Belitung ini punya banyak sumber daya alam, dan juga punya banyak sumber daya manusianya. Nah, daripada kedua inilah yang ke depan insya Allah nanti saya gali potensinya untuk di sumber daya alamnya seperti apa. Karena Bangka Belitung ke depan saya pikir gini, ekonomi kreatif bakal jadi juga salah satu bidang nanti yang bakal ditingkatkan lagi juga sama pemerintah, gitu kan. Ini ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif juga bisa dikategorikan di salah satu pelaku usaha UMKM, gitu kan. Nah, ini juga ke depan ya saya juga karena HIPMI salah satu organisasi mitra strategisnya pemerintah daerah juga, saya akan coba melakukan pendekatan ke pemerintah tempat, gitu kan. Utamanya karena kali ini kami di provinsi, saya akan coba pendekatan ke pemerintah provinsi dalam hal ini ke dinas UMKM mungkin ya, juga ke gubernur. Saya akan coba minta fasilitasi teman-teman yang ada di daerah tentunya. Itu bagaimana untuk meningkatkan produksi mereka, gitu kan, meningkatkan keterampilan mereka, juga mungkin ya nggak menutup kemungkinan juga kami akan kerjasamakan ini dengan stakeholder yang ada, kayak BUMN, gitu kan. Ya, kita di Bangka Belitung ini memang nggak banyak BUMN ya. Yang saya pikir ke depan nanti yang menjadi prioritas saya itu ada di Angkasa Pura. Karena kenapa? Wisatawan kan pertama kali datang itu di bandara dulu. Jadi hasil daripada ekonomi kreatif yang nanti pelaku usaha UMKM ini mungkin bisa dipajang di bandara dulu, gitu kan. Artinya Anda akan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif, baik dari itu bentuk produknya, kemudian sumber daya alam yang bisa diolah untuk menjadi ekonomi kreatif. Iya, pasti. Untuk program realnya yang akan Anda lakukan untuk menjalankan visi ini tentunya seperti apa? Ya, visi ini pastinya saya nggak bisa jalan sendirian, gitu kan. Dengan ke depan kalau memang pengen dimaksimalkan ya, saya mohon dukungan teman-teman BPC juga pastinya, gitu. Untuk mendapatkan data-data pelaku usahanya, kendala-kendala yang mereka hadapi seperti apa, gitu kan. Kemudian ya kita juga akan mendorong kepada pemerintah daerah juga ya kembalinya untuk memfasilitasi teman-teman di pelaku UMKM ini. Tidak menutup kemungkinan juga apa yang disampaikan saudara saya tadi, saya juga akan menjembatani mereka, gitu loh. Baik di tingkatan provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri maupun ke teman-teman yang ada di provinsi lain, gitu. Berarti dua kandidat kita sama-sama punya gagasan yang
umumnya bermuara pada untuk pengembangan UMKM sebagai industri yang dinilai akan bangkit pasca pandemi COVID-19 dan pasti ya, meyakini dua hal iya ini. karena kalau saya berpikir gini, di krisis ekonomi tahun 1998 pun Indonesia bisa bangkit karena dibantu oleh pelaku UMKM. Nah, ya insya Allah juga ke depan setelah pandemi ini saya pikir dengan giatnya para pelaku UMKM untuk berusaha memaksimalkan kinerja mereka juga ekonomi akan bangkit. Saya pikir begitu. Tentunya UMKM kita perlu treatment khusus untuk bisa meloncat. Harus meloncat. Iya. Kita boleh tahu ke Bang Leo, treatment apa kira-kira yang akan Anda lakukan ketika nanti menjadi ketua umum untuk para UMKM khususnya ya para kader yang tergabung dalam HIPMI? Baik. Yang pertama mungkin yang akan kita lakukan adalah layaknya mungkin bagaimana orang sakit ya mendiagnosis, karena kan COVID ini belum selesai dan kita tidak tahu apakah sekarang ini sudah pada titik puncaknya atau belum atau tidak kan. Nah, yang pasti ketika memang nanti sudah terpilih di beberapa minggu ke depan ya, beberapa hari ke depan ya, yang akan kita lakukan adalah betul-betul melihat atau menganalisa secara detail sebenarnya kerusakan atau sakitnya pelaku-pelaku usaha ini sampai sejauh mana. Yang pastinya sudah sakit sekarang ini. Artinya diagnosisnya juga harus pas, jangan sampai istilahnya sakitnya cuman sakit di tangan ya diamputasinya sampai setengah badan kan seperti itu. Nah, ini juga harus betul-betul kita lihat dengan seksama, tetapi yang pastinya dalam kita bicara UMKM ini ada beberapa aspek yang menjadi penting, yaitu biasanya adalah yang umumnya adalah biasanya masalah perizinan, kemudian yang kedua permodalan, kemudian bagaimana pemasaran. Nah, tiga aspek ini yang juga kita akan coba tingkatkan kembali. Artinya di sini juga mereka butuh market kembali, butuh kepercayaan, membangun kepercayaan kembali, kemudian membutuhkan satu hal yang juga mungkin berbeda dengan sebelum COVID dan setelah COVID ini ya, yaitu bagaimana peran teknologi. Kalau sebelum COVID biasa mungkin orang menjual barang itu hanya dari mulut ke mulut, atau dia hanya berdagang di pinggir jalan, atau hanya mereka tidak menggunakan teknologi dalam artian mungkin memang di sini UMKM harus cepat beradaptasi dengan kondisi siap. yang ada saat Nah, ini. seperti itu. Arti ini yang akan menjadi salah satu terobosan bagaimana juga untuk menjadikan batu loncatan percepatan pemulihan ekonomi nih, pemanfaatan teknologi itu. Thank you, Bang Iqbal. Leo. Sorry, Bang, saya ketukar terus nih. Kenapa ya? Udahlah, saya jadi Iqbal ya, Leo jadi Leonya ya. Padahal sudah jelas sangat berbeda. Ya udah tuker aja duduknya ya mungkin ya. Kayaknya harus begitu. Oke, sebentar. Kita akan saksikan juga, kita akan dengar juga bersama-sama gagasan atau treatment yang akan dilakukan Bang Iqbal untuk menangani para UMKM seperti tadi salah satu menjadi gagasan utama dan prioritasnya. Tapi sebelum kita mendengarkan treatmentnya mereka, kita akan jeda sebentar, kita akan break. Nah, bagi Anda yang menyaksikan Wow Bubble Speak Up kali ini ingin berkomentar atau ingin bertanya langsung ke kita ataupun langsung ke dua calon ketua umum HIPMI periode 2020-2023, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar ataupun di pertanyaan langsung ya, disampaikan di Wow Bubble Speak Up, dan kami akan kembali menjumpai Anda dalam beberapa menit ke depan. Tetap terus bersama Wow Bubble Speak Up dengan topik malam hari ini, mau dibawa kemana HIPMI Bangka Belitung.
kami kembali menjumpai Anda dalam Wow Bubble Speak Up edisi 22 Januari 2021 dengan topik kemana arah BPD HIPMI Bangka Belitung. Dan kami kembali mengingatkan Anda bahwa hari ini kami kedatangan dua tamu di mana dua calon kandidat Ketua Umum BPD HMI periode 2020 di BPD HIPMI, periode 2020-2023. Tadi kita sudah membahas sedikit gagasan dari kedua calon kandidat ini, dan tadi Bang Leo dan juga Bang Iqbal sudah menyampaikan gagasan. Tadi sempat terpotong sebentar. Kita lanjutkan ya, Bang Iqbal. Tadi seperti apa sih treatment untuk membangkitkan UMKM sesuai dengan gagasan yang Anda sampaikan tadi bahwa industri kreatif itu akan berkembang di tahun-tahun mendatang? Ya baik. Di tahun sekarang itu kita bukan lagi bercerita para pelaku usaha yang memang ke depan harus ibaratnya melakukan suatu inovasi untuk ke teknologi. Karena memang ini sudah waktunya, di mana mulai beberapa tahun yang lalu juga Indonesia negara khususnya dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0. Jadi balik lagi kepada saya pribadi juga, mau nggak mau ya kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, yang mana teknologi canggih. Terus banyak juga startup dan juga platform ya untuk membantu para pelaku usaha di daerah untuk bisa menasionalkan produk yang mereka buat gitu loh. Artinya ada tersedia banyak marketplace yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Iya, nah insya Allah juga ke depan kalau memang saya terpilih, kita akan coba memfasilitasi ya tentunya yang kami prioritaskan adalah kader-kader HIPMI di Bangka Belitung gitu kan. Mencoba memfasilitasi teman-teman untuk bisa bergabung di startup atau e-commerce tersebut. Nggak menutup kemungkinan juga, artinya di luar kader-kader HIPMI juga akan coba kami fasilitasi gitu, baik di industri kreatif ataupun di pelaku UMKM itu sendiri gitu. Iya, siap. Nah, tadi Bang Leo juga sudah menyampaikan bahwa teknologi menjadi peran yang sangat penting saat ini untuk mengembangkan usaha. Mau tidak mau berarti pelaku usaha kita saat ini harus siap beradaptasi dengan kondisi yang saat ini gitu. Nah, kita bicara tentang tantangan tentunya ya. Banyak orang yang belum tahu betul dengan HIPMI, dan bahkan ada stigma yang menyatakan bahwa HIPMI adalah organisasi yang eksklusif hanya untuk pengusaha-pengusaha tingkat atas. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Baik, jadi sebelum saya bercerita tentang apa yang ditanyakan, saya juga ingin sampaikan bahwasannya permasalahan atau kondisi masalah ekonomi maupun di kehipmian itu sendiri itu tidak hanya berbicara konteks mengenai bagaimana kader-kader atau anggota yang berhimpun di HIPMI ini bisa sukses saja, tetapi bukan hanya berbicara, karena ini kan mensukseskan ini berkaitan juga dengan apa sih sebenarnya yang sekarang menjadi kebijakan dari pemerintah. Jadi ini juga saling berkaitan, artinya untuk juga membangun ini bukan hanya berbicara masalah teknis biar dia bisa biar produknya bisa tersampaikan, tapi juga ada kebijakan-kebijakan di sini. Nah, dalam hal kebijakan inilah yang nanti juga akan disinergikan di HIPMI ya. Perlu menjadi catatan itu. Dan saya balik lagi ke pertanyaan tadi kan, apakah memang HIPMI ini adalah organisasi yang eksklusif? Pada awalnya saya terjun di HIPMI juga melihatnya seperti itu. Sebelum saya terjun ya, kata orang, oh HIPMI apa sih HIPMI kan gambarannya. Tetapi pada dasarnya ternyata setelah bergabung, ya mungkin betul dalam artian eksklusif ya. Eksklusif ini kenapa saya bilang eksklusif? Dia mengeksklusifkan sendiri karena apa? Dia
sampai sekarang HIPMI khususnya di Bangka Belitung juga secara menjalankan roda organisasinya tidak berhubungan langsung dengan anggaran pemerintah. Kemudian artinya dia memiliki nilai bergening keorganisasiannya berbeda dengan mungkin organisasi yang lain ya, mungkin ya, yang juga ada sifatnya mungkin melakukan kerjasama dalam bentuk membantu rodanya organisasi secara langsung ya. Di HIPMI tidak ada, dia bermodalkan atas kemandirian. Nah, dengan bergening yang seperti ini, kembali ke pertanyaan apakah HIPMI ini eksklusif? Jadi memang karena memang isinya adalah pelaku-pelaku usaha, sifatnya adalah sifat kemandirian yang ditanamkan, ya dia terkesan lebih eksklusif karena memang ya pola dia menjalankan roda organisasinya sedikit berbeda mungkin dengan organisasi yang lain. Tetapi juga perlu menjadi catatan, contoh kayak seperti saya sendiri, saya tidak bilang bahwasanya dari seluruh kader HIPMI yang saat ini berusia sama dengan saya mungkin ya, secara cash flow manajemen unit usahanya ataupun perusahaannya mungkin banyak yang lebih settle ataupun lebih siap secara finansial ya, dalam artian siap ini value-nya ya mungkin ya. Tetapi perkaranya bukan hanya sebatas itu, tetapi ada nilai-nilai lain sehingga sampai hari ini mungkin dari 6 kandidat yang mengambil formulir sampai di detik ini ada 2 yang sudah dinyatakan bisa melanjutkan. Artinya sudah mengalami beberapa seleksi-seleksi, dan memang dari seleksi-seleksi itu tidak hanya berbicara kepada eksklusifkan diri atau uang bukan sebagai barometer utama bahwa kita bisa memberikan kontribusi seperti itu. Ini membuktikan itu, dan saya juga bisa sampaikan bahwa saya juga bukan berarti orang yang juga paling the best secara finansial untuk yang kawan-kawan pribadi. Ini sebagai bentuk pembuktian nyata bahwa HIPMI bukan hanya untuk kalangan yang eksklusif. Betul. Bicara tadi sudah disampaikan Bang Leo bahwa HIPMI tidak eksklusif, begitu kan? Menurut Anda hanya karena pola kemandiriannya itu membuat HIPMI menjadi berbeda dengan organisasi lain. Oke, baik Bang Iqbal, secara kemandirian ada juga stigma yang beredar di publik bahwa mungkin saking mandirinya HIPMI ini ya, kita tidak tahu juga bahwa HIPMI memiliki hubungan yang kurang sinergis katanya nih dengan pemerintah. Benar gak kira-kira Bang? Enggak lah. Oh enggak. Saya pastikan itu enggak benar. Kenapa? Karena ya HIPMI merupakan sesuai cita-cita pendiri juga, memang HIPMI didirikan untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, kalau berbicara masalah HIPMI enggak sinergi sama pemerintah itu salah. Ada ya tapi ya katanya. Kita berbicara. Gitu ya? Ada stigma yang berkata demikian. Mungkin bisa dijawab langsung di forum ini bahwa bentuk sinergi yang selama ini dilakukan dengan pemerintah seperti apa? Oh banyak. Sinergi memang kadang-kadang nggak harus satu yang terlihat gitu kan. Itu seremonial apa gitu semacam kegiatan lah. Cuma kadang-kadang juga kita secara ini tetap artinya memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam hal ini memberikan masukannya contoh kebijakan. Kebijakannya ya antara lain untuk teman-teman pelaku usaha pemula gitu. Dan kita sendiri dari HIPMI pun bukan sekarang, kemarin kita mencoba mendorong undang-undang kewirausahaan dan memang sampai hari ini memang belum diresmikan. Tapi dengan kata lain artinya memang HIPMI merupakan organisasi yang bermitra strategis dengan pemerintah. Salah satunya ya dengan hadirnya senior-senior kami di HIPMI itu menjadi pejabat negara. Kalau boleh saya sebutkan ya, salah satu contoh itu Ketua Umum HIPMI di periode 2005-2008 itu adalah Sandiaga Uno. Sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi. Artinya benar bahwa
kata hubungan sinergis antara HIPMI dengan stakeholder terkait sebenarnya berjalan ya. Mungkin memang belum saatnya, belum terlalu nampak di publik ya. Iya, jangan kita show off juga ria nanti. Oh, jadi ria katanya. Iya. Tapi kan memunculkan stigma bahwa HIPMI seperti gagahnya dengan sendiri, tapi karena mungkin ada niat lain nggak mau ria tadi ya. Iya, karena HIPMI merupakan organisasi kaderisasi. Oke. Nah, kenapa? Karena seorang ketua umum yang sudah pernah jadi ketua umum itu tidak boleh melanjutkan kembali untuk mencalonkan diri jadi ketua umum lagi gitu. Oke. Artinya setiap satu ketua umum hanya boleh menjabat sebagai satu periode Satu saja periode Boleh saja. saya tambahkan mungkin Oke, silakan. bahwa kami memastikan kebetulan ya saya di BPD HIPMI saat ini ya yang mencalonkan diri sebagai sekretaris umum, sahabat saya ini adalah bendahara umumnya. Oke. Kami memastikan bahwa untuk di Provinsi Kepulauan BPD HIPMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa sejauh ini hubungan ini baik-baik saja. Cuman kan mungkin karena setiap kabupaten kota memiliki kondisi ataupun situasi yang berkembang itu berbeda-beda. Nah, tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda inilah justru yang menjadi warna yang sangat berwarna. HIPMI ini sangat berwarna. Jadi secara umum kita melihat bahwa hubungan HIPMI dengan stakeholder di sekelilingnya baik itu pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain berjalan dengan sangat baik saat ini. Sangat baik, oke baik, terima kasih. Nah, jadi semuanya sudah dijelaskan betul kan, bahwa memiliki hubungan sinergis dengan stakeholder, kemudian HIPMI juga terus mencoba ya membuka peluang bagi stakeholder manapun yang ingin bekerja sama dengan HIPMI ya. Nah kemudian kita lanjutkan kembali. Bang, mungkin ada tantangan terbesar bagi calon ketua umum HIPMI ya di tahun ini di tengah masa pandemi COVID-19 dan bahkan beberapa data sudah merilis bahwa akan banyak pengangguran di tahun ini karena banyak pengusaha yang gulung tikar efek pandemi COVID-19. Apakah hal itu juga terjadi di Bangka Belitung dan kalaupun iya, apa strategi Anda ke depannya khususnya untuk para anggota HIPMI nih, kader-kader HIPMI yang mungkin usahanya sudah diambang-ambang ini ya, seperti apa yang akan Anda lakukan? Kita ke Bang Leo dulu deh. Baik, untuk dampak COVID ini kita tidak bisa hanya berbicara kalau bicara ekonomi ya, bukan hanya ekonomi di Bangka Belitung saja, tetapi seluruh dunia merasakan dampak ini. Saya secara pribadi menyampaikan mungkin yang pertama bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Garis Itu tangan tagline juga. beliau kurang lebih. Ya, untuk mengenai jawaban ini ya, jawaban untuk bagaimana sih menyikapi pelaku usaha yang sekarang sedang diambang gulung tikar ya. Bahwa teruslah berusaha, bahwa di tengah-tengah kesempitan ini akan ada juga jalan untuk membuka kita melangkah lebih jauh lagi. Dan saya juga menghimbau, saya juga merasakan efek juga ya dari COVID itu sendiri. Memang ini sangat berat sekali ya, cobaan ini sangat berat sekali, tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan niat yang kuat bahwa kita semua akan bersama-sama bisa melewati ini dengan aman dan baik. Mungkin Bang Iqbal juga merasakan hal yang sama gitu. Oh pasti. Pasti ya, dari seluruh sektor pasti, usaha ya. Pasti. Menghadapi dengan ini adanya wacana bahwa akan ada gelombang PHK besar-besaran gitu. Nah, seperti apa strategi Abang untuk menjalankan agar pelaku usaha kita khususnya di Bangka Belitung tetap eksis nih gitu? Kalau ditanya itu memang rada-rada berat pertanyaannya sebenarnya. Cuma begini. Berat, hidup udah berat, jangan dibikin berat ya. Hidup udah berat soalnya sekarang ya. Cuma begini, makanya memang bencana COVID-19 ini merupakan suatu yang apalagi kepada pelaku usaha itu sangat berdampak besar sekali. Setuju apa yang dibilang saudara saya Leo, ini bukan saja di Bangka Belitung atau Indonesia, ini udah dunia gitu kan. Cuma di posisi sekarang ya artinya untuk menjaga kelangsungan usaha itu sendiri gitu kan. Gimana ya, rada susah juga kita jawabnya. Ya bisa jadi ini
saling sinergi itu yang utama mungkin. Sinergi ya. Sinergi, mungkin kolaborasi gitu Oke, kan, antar sesama pelaku usaha. Oke. Itu yang pertama. Kemudian harapannya juga pihak daripada keuangan memang bisa ibaratnya meringankan tangannya mereka lah. Oke. Memberikan memberikan satu Kemudahan mungkin kemudahan lah untuk suatu kebijakan juga yang bisa mempermudah untuk mengeluarkan modal tambahan lah bagi teman-teman pelaku usaha di daerah gitu kan, biar ya, karena suatu daerah, suatu bangsa tanpa adanya bantuan dari pengusaha juga nggak ada apa-apanya, saya rasa begitu. Artinya Boleh tetap butuh menambahkan sinergi, kolaborasi dan juga regulasi tentunya Iya. untuk memperkuat ini semua sehingga semua lini usaha bisa terus bernafas lah sedikitnya dengan kondisi pandemi COVID-19 boleh saat ini. ditambahkan mungkin? Boleh saya tambahkan, jadi menambahkan ya, bahwa kita tidak bisa juga melihat bahwa dengan adanya efek COVID ini ya berpengaruh memang betul efek COVID ini berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi kita. Tetapi juga orang yang kolaps ini juga bukan kita bilang bahwa semua sektor ini roboh ya atau turun atau hancur ya. Ada juga beberapa sektor justru pada saat COVID ini juga dia meroket. Melejit, Ya, dia melejit. Artinya juga seperti contohnya mungkin ya yang bergerak di sektor kesehatan, kemudian mungkin teknologi sekarang ini, kemudian aplikasi. Nah, ini mereka justru meroket. Artinya uang ini sekarang mengalami pergeseran. Yang tadinya ada di satu segmen dengan sektor A, dia bergeser ke sektor selanjutnya. Nah, ini balancing inilah yang mungkin HIPMI harus duduk bersama pemerintah juga untuk bagaimana juga melakukan balancing ini ya, sehingga stimulus kebijakan-kebijakan ini juga bisa seimbang, bisa juga diratakan kembali seperti itu. Perlu balancing ya antar semua pihak, sinergi, baik lagi sinergi, kolaborasi dan harmonisasi, tentunya beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini membuat para pelaku usaha kita harus tetap eksis di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pertanyaan kita mungkin tadi agak sedikit tegang kayaknya Bang ya. Kenapa Bang tegangnya? Enggak tegang. Enggak juga lah ya. Enggak juga Mungkin ya. Oh, bisa jadi. Belum Habis makan. ini kayaknya kita perlu makan malam dulu ya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya bahwa di malam hari ini sekarang ini banyak pihak, banyak generasi yang merongrong bahwa generasi milenial harus jadi pengusaha, generasi milenial harus jadi pengusaha. Kemudian milenial adalah garda terdepan untuk memajukan bangsa Indonesia gitu. Seperti apa pandangan abang-abang semua bahwa ketika kalau generasi mudanya semua jadi pengusaha, nanti yang beli produknya siapa gitu loh. Seperti apa tanggal? Kita mulai dari Bang Iqbal dulu Bang. Indonesia dengan penduduknya yang 200 juta jiwa lebih. Di tahun ini itu sangat berbanding sedikit ya jumlah pengusaha dengan penduduk. Malaysia jumlah penduduknya di bawah Indonesia, tapi dengan jumlah pengusahanya itu justru di atas Indonesia. Nah, jadi memang harapan saya sendiri ke depan buat teman-teman yang lagi nonton Bubble Speak Up ini, ya marilah berinovasi. Membuat suatu gagasan baru, entah itu berupa kreativitasnya gitu kan, entah itu berupa apalah itu ceritanya. Mendingan jadi pengusaha deh daripada harus kerja sama orang. Mendingan jadi pengusaha ya. Oh iya, harus jelas. kerja sama orang. Iya. Bang Leo setuju dengan itu? Secara umum saya sangat setuju dengan sahabat saya ya. Tetapi sekali lagi untuk menjadi seorang pengusaha, menjadi pengusaha besar khususnya ya, menjadikan menjadikan manusia ini berpola pemikiran wirausaha aja udah luar biasa. Jangankan dia mungkin memulai usaha. Nah, menjadi pengusaha ini kita menjadikan orang atau HIPMI mengajak orang menjadi pengusaha. Tidak cukup dengan hari ini kita berikan mereka seminar tentang motivasi kewirausahaan, besok mereka sudah punya omset miliaran, triliunan. Ini butuh proses yang sangat panjang. Nah,
dengan proses ini juga artinya kembali ke apa yang disampaikan oleh sahabat saya bahwa ini harus sama-sama kita pahami sebenarnya apa sih permasalahannya, karena menjadikan orang menyelesaikan permasalahan UMKM ini tidak hanya dengan kita memfoto ataupun kita menjual produk kawan kita sesama kita saja, enggak sebatas itu saja, masih banyak hal-hal aspek lain, sehingga memang ini dibutuhkan sinergi dan komitmen bersama. Jadi dalam komitmen kita juga dalam kontestasi Musda ini ke depan kita pengen juga ini tidak hanya gagasan yang dipertempurkan, tapi bagaimana mengkolaborasikan, karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh sahabat saya dan mungkin masukan-masukan dari kawan-kawan yang lain juga adalah pemasukan ide-ide ataupun memang konsep yang semuanya baik. Tinggal mungkin siapa yang akan menjadi nakoda ketuanya, kemudian apa yang menjadi skala prioritas beliau disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Artinya dua calon ketua umum ini siapapun nantinya akan terpilih akan saling support satu sama lain untuk mengembangkan HIPMI Bangka Belitung. Pasti, karena HIPMI punya slogan itu bertanding untuk bersanding. Bertanding untuk bersanding. Ya, dan tambahan, saya bersahabat dengan beliau di HIPMI sudah lebih dari 9 tahun ya, ke 10 tahun. Masa akan dirusak hanya gara-gara dengan satu hari kontestasi pemilihan ketua umum. Nah, ini juga ingin kita berikan edukasi kepada kawan-kawan semuanya. Mari dengan momentum Musda ini kita merapatkan barisan, kita bersama-sama menghadapi kondisi Covid ini juga untuk saling bersinergi, saling merangkul, saling berjabat tangan, saling kuat-kuatan, saling menguatkan antar sesama untuk juga kita bisa eksis lebih jauh lagi. Nah, bagi Anda para pemilik suara dalam Musda HIPMI periode 2020-2023, Anda sudah bisa mendengarkan gagasan, dan satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bertanding untuk bersanding. Artinya tidak ada yang kalah atau yang menang nanti dalam kontestasi kali ini, tapi yang pasti semua harus bersinergi dan berkolaborasi. Sebelum kita akhiri Wobble Speak Up pada malam hari ini, satu closing statement dari masing-masing calon kandidat untuk meyakinkan bahwa Anda adalah kandidat terbaik yang harus dipilih oleh 35 suara tadi. Kita akan mulai sekali lagi dengan Bang Leo, silakan. Baik, terima kasih. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya dari HIPMI, dari seluruh kabupaten kota yang tersebar di 7 kabupaten kota, jangan lupa mari sama-sama kita hadir dan mensukseskan Musda HIPMI ke-7 pada tanggal 27 nanti, dan jangan lupa juga nomor 1 ya. Nomor untuk 1. Leo Adiwinata, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan menjadi cita-cita kita bersama dapat terrealisasi untuk ke depan. Terima kasih. Oke, baik, silakan Bang Iqbal. Saudaraku, kader-kader HIPMI Kepulauan Bangka Belitung dimanapun sekarang lagi berada, alangkah baiknya sesuai dengan moto HIPMI, tagline-nya HIPMI juga kita persahabatan dan persaudaraan. Mari satukan hati, satukan niat, rapatkan barisan untuk HIPMI Bubble yang lebih maju lagi. Jadi insya Allah kalau memang ke depan saya terpilih menjadi ketua umum di BPD HIPMI Kepulauan Bangka Belitung, kita juga akan mensinergikan kepada teman-teman di seluruh BPC yang ada untuk melanjutkan menjaga marwah HIPMI juga, karena HIPMI merupakan organisasi yang betul-betul saat ini saya sayangi. Jangan lupa dukung saya nomor urut 2, karena beliau kampanye, saya kampanye juga. Oke, nggak masalah di forum ini ya. Iya kan? Baik, itulah mungkin ada beberapa menjadi catatan penting untuk 683 kader HIPMI yang ada di Bangka Belitung. Mereka sudah beradu gagasan, menyampaikan gagasan. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan siapa ketua HIPMI Bangka Belitung periode 2020-2023, tentunya dari 2 kandidat ini, dan semoga pilihan Anda semua tentunya akan membawa HIPMI Bangka Belitung akan menjadi lebih baik, menciptakan kader-kader pengusaha yang lebih baik, dan tentunya juga berkontribusi besar untuk masyarakat Bangka Belitung. Amin. Kami pamit undur dari Wobble Speak Up edisi 22 Januari 2020. Tetap terapkan protokol kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha pejuang pengusaha. Oke.